Makanya wong Jawa iki turunannya wong Lemuria. Nah, Atlantis itu lebih condong teknologi yang sifatnya eksternal, kayak alat-alat nul. Nah itu. Podo dulu sampai sekarang wis kaya Pandhawa karo Kurawa. Nah ini yang bangkit lagi ya, sing diarani Jawa itu ya Lemuria. Nah itu karena apa? Nanti akan banyak yang situs-situs yang mungkin lampau itu tumbuh kembali karena tekanan dari pribumi ketika itu. Zaman akhir-akhirnya Lemuria itu diarani tsunami Nabi Nuh gitu mas. Itu zaman akhirnya Lemuria. Tuh. Nah waktu itu tuh banyak tanah yang tertimbun karena terpaan laut. Akhirnya yang situs-situs yang dulunya yang didirikan oleh Lemuria itu tertimbun karena terpaan air laut yang sangat luar biasa. Nah besok ini nanti karena tekanan magma yang dipengaruhi oleh ring of fire ya, atau cincin Pasifik itu, ada penekanan suhu atau magma dari dalam perut bumi ya, akhirnya benda-benda yang tak tampak menjadi tampak. Tuh. Termasuk logam-logamnya ya, munculnya benda-benda leluhur, bisa dikatakan logam-logam atau harta karun yang tertimbun, bahkan warisan-warisan leluhur yang tertimbun. Apakah nanti munculnya bareng dengan keluarnya Ratu Adil, Mas? Nah itu tadi Bratayuda Binangun itu mas. Kalau muncul sih toh mas. Betul. Keluar dulu kan mas, pasti kan posisinya carut marut wi, belum tertata gitu maksudnya. Nah sing bagian otot yang darani Satrio Wahyu Katentreman iki lho mas. Mau Wahyu Katentreman kan loro. Nggih. Kresna karo Semar. Semar pipisane sang yang Ismaya. Kresna pipisane Bathara Wisnu. Ini yang sifatnya dalang, ini yang sifatnya pamomong, istilah ini baturi, kawula alit. Tapi raja-raja tunduk dengan ini, tapi sifatnya momong. Ini juga sifatnya momong. Sifatnya ngatur, kalau makanya di dalam Bratayuda Semar itu kan otaknya cerdas. Kayak gini kan penuh dengan teka-teki dan taktik. Nah itu. Nek Semar bagian sing njejeki sing ning go. Kan ngono lho. Jati ger atau jati ndoro kan ngono sifate. Nek Semar bagian duduke misalkan kaya poco paesan ngerti sik sadurunge winarah bakal ngene iku dadi ngene wis diatur karo dheke. Kan ngono. Nek Semar bagian ngilik-ngilik itu berkaitan dengan yang bojo dengan Sabda Palon, Hoyo Kinggong, itu selalu berkaitan terus dari dulu, dari zaman ke zaman. Setiap pergantian peradaban itu terus mungkin di dalam Lemuria dulu istilahnya beda lagi, bukan Semar, bisa jadi diarani Nabi Sulaiman kan. Ini mas, terkait dengan Sabda Palon, Hoyo Kinggong dengan Eyang Semar, apakah Sabda Palon itu juga merupakan sanepal atau sosok? Sifat manifestasi dari sifat Ibu Pertiwi, bumi, bukan sosok ya? Itu bisa diimajinasi dalam bentuk sosok. Dewa-dewa apa ya enak tuh kan jiwa nih teman. Kan dewa kan manifestasi tuh, kayak Wisnu itu kan manifestasi dari atmosfer. Jiwane dari atmosfer itu bisa diimajinasi dalam bentuk sosok. Karena kalau kita sudah membuat misalkan enek patung Wisnu apa wayang bentuk Wisnu ya, akhirnya kita imajinasi berdasarkan apa yang kita lihat semenjak dari lahir kita sekarang sampai sekarang, ngerti Wisnu bentuk ngono akhirnya terimajinasi dalam bentuk itu. Misal dibentuk dalam bentuk lain, masih imajinasinya seperti yang lain itu.
Jadi mengikuti imajinasi memori otak kita. Iya. Jadi kalau kita mempelajari ilmu spiritual juga, intelektual kita, tingkat kecerdasan dan kesadaran kita juga dipakai. Itu yang namanya tingkat kesadaran. Jadi benar-benar kita detail. Itu. Kadang-kadang orang bingung. Iki kok iso bentuk sosok, karena sosok itu termanifest. Kita mendapat informasi jiwane, misalnya jiwane atmosfer iklak Wisnu. Kita seakan-akan komunikasi. Iya. Karena kita sudah ada gambaran sejak kecil, misalnya lihat patung Wisnu bentuknya terimajinasi dalam pikiran otak kita. Nah, ya kita menggambarkan, kita padahal ngobrolnya karo atmosfer. Loh, alam itu bisa diajak ngobrol kan, tapi biar kita komunikasinya lebih mudah, kita harus diwujudkan dalam sebuah imajinasi yang kita tahu berdasarkan sejarah, tapi kita melihatnya tidak sosoknya itu, tapi jiwanya. Tapi zaman sekarang orang lihatnya sosoknya, tapi bukan kandungan unsur yang ada di dalam sosok itu. Ini mau saiki nyawang ya sosok. Nah akhirnya ranya kok nek sing disawangkin pikirane dhewe. Ya iki lho. Halusinasinya dhewe. Gini Mas. Memang dari kedua tokoh itu, antara Eyang Semar sama Sabto Palon, itu kan banyak, bahkan saya sendiri lah. Itu kan merupakan sosok kan. Bahkan sampai orang sampai sekarang tuh menganggapnya dua tokoh ini kan sosok. Buktinya ada perjanjian Sabto Palon sama Sesubagir, ya kan. Berarti kan kita menganggapnya kan sosok kan Sabto Palon. Terus seperti di Gunung Tidar kan ada sebuah katanya kan pakunya tanah Jawa kan di Gunung Tidar. Nah itu bukti bahwa bertemunya Eyang Semar sama Sesubagir sehingga dibuatkan sebuah monumen. Nah makanya jadi sampai sekarang cuman yang cerita ngono kuwi sapa sumbere ada ora kok ya. Ya kan. Jadi makanya saya pengen Mas Bagus meluruskan lah biar kita ini makanya kan enggak salah paham. Ayolah negeri kita Lemuria ini biar tidak terbelenggu oleh kebodohan seperti itu kan. Ya toh. Jadi wong Jawa kadang-kadang ini loh, modal percaya ini orang ngerti kasunyatan. Betul. Nah gitu. Modalnya mau percaya. Neng orang ngerti sejati nih kan gitu loh. Nah, alam itu bisa kita ajak komunikasi. Ya, misalnya saya nih, ya kan? Iya. Aku komunikasi dengan manifestasi yang wujudnya Semar, yang sifatnya kesemaran. Nah, semarisme. Ya kan? Nah, dari sosok Semar ini saya wujudkan, saya imajinasikan, saya berkomunikasi dengan alam, saya wujudkan dengan imajinasi saya gitu, biar komunikasinya lebih mudah gitu kan. Ya, saya mendapatkan gambaran, ya kan? Oh ini alam ini keadaan yang terjadi sekarang ini begini, ya kan? Ini saya mempunyai pandangan ke depan itu nanti 500 tahun mendatang itu akan terjadi ini. Terus akhirnya tak catat Mas. Iya. Nah, akhirnya turun-temurun. Sing ngomong Eyang Sabto Palon. Sing ngono to Mas. Aku gawe shot ngene iso, agak sastra kan ngono lho. Berarti ngono iki Mas. Gampangane gitu sebenarnya. Jadi kita diberikan otak ya. Kita mau jangan asal percaya gitu. Aku pun juga misalkan ada pemahaman gitu, ya cek tak goleki. Misalnya contoh gini, saya coba ini ya. Di dalam diri kita tuh ada unsur listrik kan. Saya melakukan eksperimen, misalnya ini akuarium ada ground, di aliran listrik yang kecil gitu loh. Kayak komputer kayak kesenggol sikur nak keren kan. Nah itu kan. Itu saya coba ya, tak sobek sedikit gini kan. Ya satunya utuh. Nah, kan? Nah,
ketika kita yang apa yang utuh ini yang nggak sobek ini dimasukkan di ground itu, strumnya mau singkring gitu, sedikit kayak geringin. Tapi ketika yang disobekin disentuh dimasukkan ke air yang ada groundnya listrik langsung jedet, karena tidak dilindungi oleh kulit, langsung menyentuh darah. Nah, darah kita mengandung unsur elektrika yang diarani nyawa. Nah, itulah salah satu contoh bahwa kita tidak hanya mudah percaya roh nyawa nah, kita diberikan otak untuk menganalisa, meneliti dan melakukan eksperimen. Akhirnya kita menemui sebuah hasil dan kesimpulan itu tadi, ya tak? Iya. Nah, sebenarnya itu tinggal gambarannya seperti itu. Nah, wong zaman saiki modelnya mempercaya lagi dikira nyawa wes, tapi tidak dipahami nyawa kita apa tuh jadi, roh kita apa tuh jadi kan. Nah, kesenanganku apa ya terus tak pikir gini kan, sing tak rasa gini apa ya. Nah, kadang-kadang orang itu tidak mencari. Nah itu. Nah, ketika kita bisa menganalisa apa yang kita pikirkan, menganalisa berarti input, proses, output, ya kan? Kita mendapat informasi, kita proses, akhirnya kita bisa menerapkan output kan, ngono toh. Dan nek menggur percaya tok bleng, iki mau bermanfaat ora, merugikan ora, asal makan aja kan, ngono loh. Jadi iki pelem ya, iki mbuki enek racun apa ora dipangan, ora diteliti sik ngono lho. Kan gitu. Nah, makanya kita kembalikan pada leluhur kita yang namanya Lemuria itu dulu seperti itu, orangnya itu cerdas-cerdas.